Perkenalkan, nama saya Arifrianto Pakpahan. Di sini saya akan mempraktekkan di practice overview yang pertama. Kita mulai saja di teks yang pertama. Di sini kita akan dapat perintah soal agar kita merubah format tabel yang ada di sheet customer. Merubahnya dengan otomatis, membuat setiap row-nya seperti arsiran yang selang-seling. Jadi yang pertama kita buka lembar filenya, lembar kerjanya, lalu kita klik area tabelnya, lalu kita pilih table design, dan kita checklist kolom banded rows. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu teks yang pertama selesai, lalu kita ke teks selanjutnya, teks kedua. Di sini kita akan dapat perintah soal agar kita mengurutkan sesuai perintah dari negara, city, dan postal code. Kita buka lagi file kerjanya, lalu kita klik juga area tabelnya, kita klik tab data, kita pilih sort, lalu di sini kita klik add level, di sort by kita pilih country, dan di sini kita pilih city, dan di then by kita pilih postal code. Di sini kita custom list, lalu di sini kita ketikkan USA, Kanada. Kita klik add, kita pilih, klik OK, lalu kita klik OK lagi, OK. Nah, nantinya akan berurutan sesuai yang diperintahkan dari negara, city, berurutan abjad, dan postal code. Jadi kita lanjut ke teks yang ketiga. Jadi teks yang ketiga ini kita mendapatkan perintah soal agar kita mencari rata-rata umur yang ada di sheet customer. Lalu kita ke file kerjanya, di sheet customer, di current array kita akan mencari-cari umur rata-ratanya. Lalu kita klik pada kolom N2, kita ketikkan rumus sama dengan average, lalu kita blok kolom J2 hingga terakhir yaitu J116, lalu kita enter. Nah, rata-rata umurnya sudah didapat. Lalu kita lanjut ke teks yang keempat. Jadi ke teks yang keempat kita agar merubah unit price agar formatnya menjadi 3 angka, desimal 3 angka. Jadi yang pertama ada sheet produk, kita rubah di kolom C ini, kita rubah, kita blok terlebih dahulu dari C2 hingga C terakhir yaitu C215, klik kanan, pilih format cell, lalu pada kolom decimal place kita ubah, ketikkan angka 3, lalu klik OK. Lanjut pada teks yang kelima. Jadi perintah yang ada di soal teks 5 ini kita merubah atau membuat tanda yang mendapatkan diskon agar diberi warna hijau secara otomatis. Jadi kita buka kerjanya, kita pilih pada sheet produk, di table discount kita blok dari D2 hingga kolom D terakhir yaitu D214, kita pilih conditional formatting, kita pilih top and bottom rows, kita pilih above average, terus di sini kita gantikan sesuai yang ada di perintah green fill with dark green text, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke teks yang ke-6. Jadi di sini di teks yang ke-6 kita harus membuat order maksimum atau order yang paling tinggi. Jadi kita buka file sheet ordernya,
di G2 kita ketikkan rumus sama dengan max, lalu kita blok D2 hingga D terakhir D214, lalu kita enter. Langsung didapat nilai tertingginya itu 786. Jadi kita lanjut ke teks yang ketujuh, teks yang terakhir di praktik overview yang pertama ini. Jadi di teks yang ketujuh ini soal perintahnya agar kita diminta untuk merubah nama yang rangkap dua atau duplikat. Jadi kita mulai, kita pilih di sheet customer. Nah, di klik area tabelnya, kita pilih tab data, lalu kita klik remove duplicate. Sini kita unselect all, lalu kita select first name, karena kita diminta untuk merubah nama yang berduplikat di kolom first name. Kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, kita sudah menghapus 24 nama yang duplikat. Kita lanjut ke praktik overview yang kedua dan yang ketiga. Jadi yang di overview yang kedua di teks pertama soal perintahnya agar kita menginsert file ke A5 pada sheet 5000 donor. Kita buka file overview yang keduanya di sheet 5000 donor, kita insert filenya. Nah, kita klik tab data, di sini kita pilih from text atau CSV, lalu kita cari file yang akan di-insertnya. Ya, kita import saja. Kita tunggu bentar. Nah, setelah itu kita pilih load to. Ini kita pilih existing worksheet agar kita tidak membuat sheet baru, karena kan kita karena perintahnya agar kita memasukkan file tabelnya ke sheet 5000 donors, lalu kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Kita lanjut ke teks yang ketiga. Jadi perintahnya agar kita membuat sheet baru dan dinamakannya 1000 donors. Kita buka file kerjanya. Nah, di sini kita bisa klikkan new sheet, tanda plus ini. Nah, lalu kita klik kanan, kita pilih rename, kita ubah menjadi donors 1.00 donors, koma ya, dan ada spasi donor. Nah, itu. Lalu kita lanjut ke teks yang keempat. Jadi di sini diminta agar kita melinkkan email pada sheet 5000 donors. Jadi kita buka sheet 5000 donors pada cell D3, kita klik kanan, kita pilih link. Nah, sini kita pilih existing file or web page, lalu di text edit address kita masukkan link yang akan dituju, yang diperintahkan.
itu kita hapus kata mail to di kolom text to display, lalu kita ketikkan OK. Ke teks yang kelima, jadi perintah yang ada di teks kelima agar kita buat sheet 5000 downloads menjadi sheet yang pertama. Jadi kita masuk ke file kerjanya. Jadi sheet yang 5000 downloads akan dipindahkan ke sheet yang pertama. Jadi gampang saja, kita drag saja dengan cara klik sheet. Kita lanjut di overview ketiga. Teks pertama, kita mendapatkan soal perintah agar kita merubah margins sesuai yang diminta. Jadi kita buka overview yang ketiga, kita klik back layout, kita klik margins. Di sini kita pilih custom margins. Kita rubah sesuai yang diperintahkan. Jadi diminta bahwa top and bottomnya menjadi 1, left and right-nya 0,75 dan header footer-nya ada 0,5. Jadi top and bottom-nya 1, left right-nya jadi 0,75, header-nya jadi 0,5, left footer-nya jadi 0,5. Oke. Lalu kita lanjut ke teks yang kedua. Jadi teks kedua di sini diminta agar kita hide rows 29 dan 30. 29 dan 30. Nah, kita blok row 29 dan 30, kita klik kanan, pilih klik kanan, pilih hide. Oke. Nah, kita lanjut mengerjakan teks yang ketiga. Di teks yang ketiga perintahnya agar kita membuat row 8 agar tetap ada saat ketika kita men-scroll vertikal ke bawah saat mencari data. Pertama kita buka filenya. Nah, sini kita blok row 9. Kita pilih view, di sini kita klik freeze kita klik freeze. Nah, kita coba seperti ini. Kita scroll ke bawah, judul row 8 itu tetap ada dan tidak ikut terscroll. Selanjutnya kita akan lanjut ke practice overview yang keempat. Jadi di teks yang pertama di overview yang keempat ini yaitu perintahnya agar kita membuat judul agar terlihat saat di print nanti di setiap sheetnya. Pertama kita buka overview yang keempat ini filenya, lalu kita blok row 9, kita pilih back layout, kita klik print details, lalu di kolom row to repeat at top kita klik row 9. Nah, kita klik OK. Nah, kita lihat, kita kontrol P. Nah, di setiap sheetnya saat kita print nanti judulnya pasti terlihat. Lalu selanjutnya kita lanjut ke teks yang kedua. Jadi di sini kita akan membuat diskon 90% dari harganya. Nah, kita buka file kerjanya di overview keempat di kolom F di diskon price. Kita masukkan rumus sama dengan 95% kali harganya. Harga ini nih, harga. Setelah itu kita drag seperti ini. Lanjut ke teks yang ketiga di overview yang keempat ini, kita diminta agar di formatting of cell F9 to display
the text on two lines. Jadi kita diminta di sel F9 agar merubah tampilannya menjadi 2 baris. Kita langsung ke file kerja preview keempat, lalu kita klik ke F9 di disk compress, kita klik warp text. Seperti ini. Lanjut ke teks keempat. Jadi di teks keempat ini perintahnya agar kita mengganti teks 11.079 diubahkan ke teks atau kata 11.080. Kita buka file kerjanya, jadi kita Ctrl H, define what, kita masukkan angka yang dimintanya, lalu di sininya kita masukkan angka 11.080, lalu kita pilih replace all. Ada 2 elemen yang terganti, lalu di plus. Kita lanjut ke teks kelima. Jadi di perintahnya itu agar kita membuat tabel, desainnya mengganti menjadi tabel yang sudah disediakan, yaitu tampilannya rows table style like 17. Jadi caranya kita blok terlebih dahulu. Kita Ctrl A, lalu kita di sini klik format as table, lalu kita pilih di like, kita pilih rows 17. Nah, kita klikkan ini, kita klik OK. Lalu tampilannya akan seperti ini. Jadi kita lanjut ke titik overview yang kelima. Jadi teks yang pertama di overview kelima ini perintahnya agar kita membuat grafik mini di sheet Adobe program. Jadi pertama kita buka file overview yang kelima, kita pilih sheet Adobe program di kolom H10. Sini kita pilih insert, di sini kita pilih lines spark lines. Lalu di data range kita klik kolom B9, titik 2, kita pilih lagi kolom F9. Nah, di lokasi range sudah di H10, kita klik OK. Nah, setelah itu kita drag sampai ke bawah. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita lanjut ke teks yang kedua di overview yang kelima ini. Jadi perintahnya di sheet view program kita disuruh membuat tabel dan menjadikan row 9 menjadi headers atau judul. Nah, kita masuk ke file kerjanya di view program. Di sini kita klik dulu secara acak, klik insert, klik table. Nah, di sini kita blok semua. Jadi dari kolom A9 hingga A19 hingga H19. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan seketika berubah seperti ini. Kita lanjut ke teks yang ketiga. Jadi perintahnya di teks ketiga ini agar kita meng-hide sheet summary. Masuk ke file kerjanya di teks summary, kita klik kanan dan kita pilih hide. Setelah itu kita lanjut ke teks 4. Teks 4 ini kita disuruh membuat menambahkan alternatif teks pada adult enrollment dan ubah ke adult program new. Nah, pada adult program tabelnya di sini kita klik kanan, kita pilih tabel, kita pilih alternatif teks. Nah, di titel ini kita ubah sesuai perintah, ubah adult program new. Kita copy di sini, atau kita pastekan di sini. Kita klik OK. Kita lanjut ke overview yang ke-6. Di teks pertama, overview ke-6, soal perintahnya itu
kita diminta di sel M9 summer booking kita untuk menjumlahkan berapa grup yang beranggotakan 12 atau lebih. Kita buka file kerjanya overview ke-6 di kolom M9, kita ketikkan sama dengan conif, kita blok grup size-nya. Setelah itu kita ketikkan 2 Nah, seperti itu. Jadi ada 8 grup yang anggotanya lebih dari 12. Kita lanjut ke teks yang kedua, overview ke-6. Jadi perintahnya kita diminta di sel M10 summer booking untuk menghitung total penjualan. Jadi kita masuk ke file kerjanya, masuk ke M10. Sini kita akan memasukkan rumus dengan SUMIF, lalu itu kita blok di group size, lalu kita ketikkan nah ini hasil yang terjual. Sekarang kita kerjakan teks yang ketiga di overview yang ke-6. Perintahnya di sel C8 summer booking kita diminta untuk menyatukan, menggabungkan nama customer di last name dan first name. Kita masuk ke dalam file overview yang ke-6 di kolom C8. Sini kita masukkan rumus concatenate. Kita klik last name dulu, kita ketikkan nah contohnya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke teks keempat. Jadi teks keempat ini di sheet Spring Booking kita diminta agar menghapus format tabel menjadi format yang tidak berupa tabel lagi. Caranya yaitu masuk ke file overview yang ke-6, lalu klik tabel, pilih sheet Spring Bookings, lalu klik table design. Sini kita klik convert to range. Nah, ini seperti ini. Jadi yang tadinya format table sekarang sudah tidak berformat table lagi. Kita lanjut ke teks yang kelima di overview yang ke-6 ini. Jadi perintahnya kita diminta untuk dalam Spring Bookings kita harus menyantumkan halaman footer di bawah. Jadi caranya kita masuk ke file overview yang ke-6 ini. Sini kita klik di C8, klik back layout, klik print titles. Jadi kita pilih header atau footer, kita custom footer, dan di sini pilih text. Di sini yang klik ini ya, insert text number. Lalu kita klik OK, Kita lanjut ke overview yang ke-7 di teks yang pertama. Jadi di sini perintahnya agar kita membuat diagram pie 3D dari data produk and total. Pertama kita buka filenya.
Nah, seperti ini kita buat diagram dari data produk dan total. Jadi kita blok dulu data produk dan totalnya. Setelah itu kita klik insert, klik diagram pie yang ini nih. Kita diminta untuk pilih yang 3D. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke teks yang kedua. Jadi teks yang kedua perintahnya agar kita memberi judul pada diagram yang ada di sheet Spring Sales. Jadi caranya kita buka file kerjanya, lalu kita klik diagram new product, di tanda panah ini, di tanda tambah ini kita klik, lalu kita klik ini exist title, lalu kita pilih yang vertikal dengan checklist yang horizontal. Nah, lalu kita diminta akses title ini diganti dengan Tamon. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke teks yang ketiga. Jadi teks yang ketiga ini kita diminta agar kita merubah tipe style diagram pie yang kita buat tadi yang ada di sheet Spring Sales. Kita buka saja filenya. Nah, kita klik diagram yang kita buat tadi, lalu kita klik chart design, lalu di sini kita pilih style yang tipe 3. Nah, ini style 3. Nah, betul. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut ke practice overview yang ke-9. Di teks yang ke-1 ini, soal perintahnya yaitu untuk kita menampilkan row 1 dan 3 yang tidak terlihat gitu atau di hide. Kita buka saja filenya. Nah, di sini di sheet inventory list. Nah, di sini kan row 3, 1 dan 1, 2, 3 tidak terlihat. Kita akan buat agar row 1 sampai 3 itu terlihat dengan cara di ujung sini kita bisa klik kanan. Nah, klik kanan dan kita klik unhide. Bisa juga kita double klik di sini. Nah, seperti itu. Di teks yang kedua ini kita diminta agar kita menghapus kolom D yang ada di sheet inventory list. Kita buka filenya di sheet inventory list, lalu kita blok kolom D seperti ini dan kita klik delete. Seperti itu. Di teks ketiga ini kita diminta agar di sel E2 di sheet order kita mengcopy teks yang ada di sel D2 secara otomatis dan membuatnya huruf pertamanya kapital. Caranya bukain, pilih sheet orders, lalu simpan pointers di sel E2, lalu kita ketikkan rumus proper, lalu kita blok, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita drag hingga bawah. Di teks keempat yaitu perintahnya agar kita membuat row 1, 2, 3 akan terlihat di semua sheet ketika di print nanti. Kita buka filenya, lalu caranya kita klik pack layout, kita klik print titles. Nah, lalu di rows to repeat at top kita blok. Nah, kita blok ini, lalu kita blok di
semua, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu coba kita lihat, kita kronologi. Nah, jadi setiap lembar yang akan diprint, judul ini pasti terbawa. Jadi di practice overview yang ke-10 di teks pertama kita diminta agar kita membuat sheet baru, lembar kerja baru dengan namanya ditulis namakan Microsoft Word. Kita buka file overview yang ke-10-nya. Nah, di sini kita tinggal klik ini tanda silang. Sini kita klik rename. Kita ketikkan Microsoft Word. Nah, seperti itu. Jadi di teks yang kedua di overview 10 ini kita diminta agar membuat di sel I2 jika jumlah di sel H2 lebih dari 719 kita ketikkan yes, dan jika tidak kita ketikkan 0 no secara otomatis. Ini kita buka file overview yang ke-10. Di kolom I2 kita ketikkan rumus seperti ini, kita enter. Lalu setelah itu kita drag hingga selesai. Nah, kita drag sampai sini. Di teks yang ketiga di overview 10 kita diminta membuat grafik mini di sel J2 dengan ambil data B2 ke G2. Kita buka. Nah, kita diminta buat grafik mini di kolom J2. Jadi caranya itu kita klik insert, kita di sini kita pilih yang kolom. Nah, di data rank kita blok B2 hingga G2. Nah, ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita drag hingga bawah. Hasilnya akan seperti ini. Di teks keempat overview 10 kita diminta agar membuat result di sel B32 hingga G32 dengan nama average score. Kita buka filenya, kita klik ini diagram test resultnya, kita klik chart design, kita klik select data. Nah, di sini kita klik add. Di sini kita ke series nama, kita ketikkan average score. Lalu di series value kita blok B2 hingga G2. Lalu kita klik OK. Klik OK lagi. Di teks kelima di overview 10 kita diminta di sheet living online untuk melihat atau membuka agar kita bisa melihat formula yang ada di sheet living online. Caranya kita buka, kita klik sheet living online, kita klik file, kita klik more, lalu kita klik option, lalu pilih advance, lalu kita scroll, kita cari nama show formula. Nih, show formula in cell. Kita klik OK. Nah, di overview 11 ini di teks yang pertama kita diminta untuk menambahkan tahun 2018 di title properti dokumennya. Jadi yang pertama kita buka file overview yang 11-nya. Nah, seperti ini, lalu kita klik file, klik info. Nah, di sini udah 2018 ya. Di teks kedua overview 11 ini kita diminta untuk mengisi sel yang ada di G13 hingga G35. Caranya itu kita tinggal klik di G12 karena sudah berisi rumus, lalu kita drag hingga bawah. Nah, seperti ini. Di teks yang ketiga overview 10 kita diminta di sel E37 sheet Oktober
untuk mengkalkulasi nilai rata-rata yang ada di sel E11 hingga E35 dengan value lebih dari 300. Kita cari E37, di sini kita ketikkan rumus seperti ini, ketik enter. Di teks keempat overview yang ke-11 ini kita diminta untuk membuat mengcopy sheet Oktober. Nah, jadi kita diminta untuk mengcopy file ini, sheet ini, yaitu caranya untuk menduplikat. Jadi klik move or copy, klik Oktober, lalu ini checklist create a copy. Nah, seperti itu. Di teks kelima, teks terakhir di overview 11 ini kita diminta untuk menambahkan file coins JPEG di sheet Oktober. Nah, kita klik insert, kita klik illustration, klik pictures, kita klik this device, lalu kita cari nah seperti ini, lalu kita sesuaikan sendiri. Jadi di teks pertama di overview yang ke-12 kita diminta untuk mengimport file di sheet social media ads dimulai di sel A17. Kita buka file overview yang ke-12, kita klik social media ads, kita simpan pointer di sel A17, kita klik data, klik from text atau CSV, kita import atau kita cari file yang akan diimportnya. Ini kita tunggu sebentar. Nah, kita klik go to, langsung kita klik existing worksheet di A17. Nah, kita klik OK. Seperti ini. Di teks yang kedua, overview yang ke-12, kita diminta pada sheet inbound calls kita membuat total harga secara otomatis, menghitung total harga yang terjual secara otomatis. Nah, di inbound call di G21 kita ketikkan rumus total sum, kita blok total sales, kita enter. Pada teks yang ketiga, perintahnya pada sheet inbound calls kita mengubah chart atau diagram Boston Sales. Jadi dirubah hanya mencakup row A9 hingga N14. Jadi kita lihat, kita klik chartnya, ya, diagramnya, dia hanya mencakup A, row A hingga N. Kita drag dan kita sesuaikan. Di teks yang keempat, kita diminta ada sheet outbound calls untuk merubah atau mengcopy chart yang ada di sheet itu ke sheet yang baru.
yang dinamai well tour sales. Jadi pertama kita buat baru, kita namakan, lalu di outbound. Nah, diagram ini kita cut, pindahkan ke sheet baru yang sudah dibuat. Di teks yang kelima, kita diminta pada sheet inbound calls untuk mengedit diagram Santa Luis sales by product agar merubahnya menjadi horizontal axis. Kita buka outbound, yang ini Santa Luis by product. Nah, di sini kita klikkan filter, terus kita diminta check data, select data, lalu di sini kita tinggal kita switch. Nah, teks pertama di overview 13 kita diminta di sheet donor contact info untuk menambahkan kolom dengan nama cell phone di sebelah kanan kolom work phone. Terbuka filenya, lalu kita blok browse kolom G, kita klik insert, kita ketikkan cell phone. Teks yang kedua, kita dapat perintah untuk donor list untuk merubah atau menghapus tabel donor levels dan menyimpannya. Kita klik sheet donor list. Di sini ada donor level, dan di sini kita delete. Teks yang ketiga, overview yang ke-13, kita diminta untuk mengcopy sel A39 hingga C43 di sheet donor list dan kita pastikan di sheet top donor pada sel A2. C39 hingga C43. Pastikan di top donor di kolom A2. Seperti ini. Di teks yang keempat, overview yang ke-13, kita diminta di sheet demographics untuk mengurutkan data umur dari yang terkecil hingga yang terbesar. Buka filenya di sheet demographics, kita klik B1, kita klik filter, lalu kita tekan sort by record group attribute. Di teks pertama, practice overview yang ke-14, kita diminta untuk menggabungkan tabel row ada di sheet games. Terbuka overview 14 di sheet games, kita delete row 10 dan 11. Di teks 2 overview 14, kita diminta agar mengubah teks annual report, ubah ke ukuran teksnya ubah ke 30 di sheet shareholder info. Buka file overview 14, kita klik sheet shareholders info pada teks
annual report atau ada di row 2, kita ubah ukuran teksnya jadi 30. Di teks ketiga, overview yang ke-14, kita diminta untuk merename atau mengganti nama sheet outdoor page menjadi outdoor sport. Nah, tinggal diklik sheet outdoor page-nya, lalu klik kanan, di rename jadi outdoor sport. Next. Di teks yang keempat, kita diminta di sel C5 untuk mensisipkan email yang ada di sheet set folder. Jadi pertama kita buka file overview 14, kita klik sheet share, lalu pada kolom C5 kita klik insert, kita klik link, kita kopikan email yang akan dituju, pilih existing file or web page. Addressnya kita ketikkan di sini, klik OK. Seperti ini. Di teks yang pertama overview 15, kita diminta untuk membuat sheet baru dan dinamakannya forecast. Lalu kita buka overview 15, lalu kita klik tanda silang, kita tambahin di sini, kita klik kanan rename, kita ketikkan forecast. Di teks yang ketiga overview yang ke-15, jadi di sini kita diminta agar kita meng-hide sheet data. Tinggal kita klik kanan pada sheet data, lalu kita klik hide. Teks yang keempat overview yang 15, di sini kita diminta untuk menghapus informasi diri dari file kerja. Jadi pertama kita buka overview 15. Nah, kita klik ini file, klik info, kita klik inspect workbook, klik inspect dokumen, lalu kita inspect semua, close. Overview yang ke-16, di teks yang pertama kita perintahkan agar kita mengetikkan angka 2 pada kolom per page dengan yang teksnya bertulisan technical review 1. Nah, kita cari technical review 1, kita ketikkan angka 2 di kolom per page-nya. Pada teks yang kedua, overview yang ke-16, kita diperintahkan untuk membuat kolom deskripsi agar lebih lebar dan tidak menutupi kolom-kolom lain. Jadi kita buka overview 16, kita klik employees. Nah, di kolom deskripsi ini kita buat agar kolom deskripsi ini itu pas gitu. Caranya kita blok kolom C, kita klik format, klik kolom width, auto fit kolom width. Nah, ini. Di teks yang ketiga, overview yang ke-16, kita diminta untuk di sheet code kita hapus fungsional table menjadi
seperti fungsi yang biasa. Kita buka overview yang ke-16, kita buka sheet codes. Di sini kita klik table, kita klik table design, kita klik convert to range. Jadi akan menjadi table yang menjadi data yang tidak berupa tabel lagi. Teks yang 4, kita diperintahkan untuk membuat copy sheet informasi. Kita akan mengcopy sheet informasi. Kita buka file kerja overview yang ke-16, kita klik kanan pada sheet informasi, lalu kita klik move or copy, kita klik copy. Nah, kita oke. Di teks yang kelima, overview yang ke-16, kita diminta untuk mengimport file pada sheet code di sel F3. Kita buka sheet code, lalu kita simpan pointers di sel F3, lalu kita klik data, kita klik from text and CSV, lalu kita cari file yang akan diimport. Kita tunggu sebentar. Kita klik load to, kita klik existing worksheet, klik OK. Nah, seperti ini. Di teks yang pertama overview ke-17, kita diminta untuk pada sheet weekly summary kita menyelesaikan daily average atau rata-rata. Kita buka overview yang ke-17 di daily average, jadi kita tinggal drag hingga sampai ke bawah. Jangan lupa kita klik fill without formatting. Di teks yang kedua overview yang ke-17, kita diminta pada sheet monthly summary untuk merubah data range yang dari C2 sampai J10 menjadi format table dengan style apply the orange table style medium 3. Pertama kita buka file overview 17, kita klik sheet monthly summary, kita blok C2 hingga J10 hingga J10. Terus kita klik table, format as table, cari medium 3, klik orange table cell like 3. Klik OK. Ini akan seperti ini. Di teks yang ketiga, overview yang ke-16, yang ke-17, kita diminta untuk membuat chart dan mengubah judul chartnya menjadi Wednesday Unit Sales. Kita buka di weekly summary pada, lalu kita blok Wednesday, klik insert, klik chart statistik, kita pilih yang Pareto, kita ubah chart titelnya dengan judul Wednesday Unit Sales.
seperti ini. Di teks yang keempat overview yang ketujuh kita diminta pada sheet survey result di sel F6 untuk membuat rumus agar bisa otomatis mengetik atau menampilkan satu huruf paling depan. Jadi caranya kita klik sheet survey result di F6, kita ketikkan left, lalu kita blok E6, kita klik enter, kita drag hingga bawah, kan seperti ini. Di teks yang pertama di overview 18 kita diminta pada sheet payment method dan pada kolom sheet order untuk mengganti semua kata voucher dan diganti dengan kata cek. Kita buka overview 18 di sheet order, kita kontrol A, kita cari yang digantinya voucher, voucher, dan di sini ketikkan cek, kita replace all, ada 60 yang kita replace, kita klik close. Pada teks yang kedua overview yang ke-18 di sel C2 sheet orders kita diminta untuk membuat rumus agar membaca total kalimat pending agar bisa mengembalikan jumlah total, mengembalikan total semua pembayaran jika ada kata pending. Jadi kita masuk ke overview 18 dan pada sheet C2 kita ketikkan rumus. Jadi ada 3 yang di pending atau harus kita return atau kita kembalikan pembayarannya. Di teks yang ketiga sama seperti teks yang kedua. Jadi di sel C3 sheet orders yang sebelumnya kita mencari kata yang pending, sekarang mencari kata medium agar kita bisa menggantinya atau mengembalikannya. Jadi caranya ini ketikkan rumus yang sama, tapi kita sedikit ubah. Medium, kita ketikkan medium, enter. Ada 10 kalimat yang bertulisan medium. Di pada yang sheet ke teks yang keempat overview 18 kita di sini perintahkan pada sheet order untuk menjumlahkan search color yang berada di sel G37. Kita ketikkan rumus di teks yang pertama overview yang ke-19 kita diminta pada sheet sales by sales person untuk menjumlah semua penjualan di bulan Desember. Jadi kita klik N26 dan kita ketikkan rumus sum Desember, kita sum dan blok from Desember. Gitu. Teks 2 overview yang ke-19, jadi pada perintahnya pada sheet sales fund kita harus mengganti chart Q1 sales
mengubahnya agar tampilan bulannya ada di x-axis. Caranya buka overview 19, kita klik sales by product, ini ada kisah to sales, klik chart design, lalu klik switch row atau kolom. Teks 3 overview 19, jadi perintahnya ada chart sales by month, kita harus menampilkan display a legend. Caranya kita klik chart sales by month, lalu kita klik tanda panah, kita kasih ulang, kita checklist kolom legend. Jadi di teks terakhir overview 19 teks 4, ini soal perintahnya untuk kita memindahkan chart total sales by month ke sheet baru dan namanya disesuaikan dengan chartnya. Caranya klik chart total sales, klik kanan, klik move chart, lalu klik new sheet, kita ketikkan total sales by month. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selesai.